Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenombang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-467 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Arya sebagai Resi Pawani, Suryadin sebagai Gede Panji Brajamurti, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Iwan Dahlan sebagai Maesa Brancangan, Wenda Lubis sebagai Wiradharma, Billy sebagai Damar Taun, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kameswara bermaksud mengejar, tetapi Kameswara terlambat. Resi Pawani menyambar tubuh Damar Taun yang tergeletak di tanah, dan dengan sekali meloncat bagaikan terbang, lelaki tua itu melayang melintasi pagar untuk kemudian lenyap di kegelapan malam. Kau ternyata dapat mengimbanginya, Kameswara, bahkan mungkin mengalahkannya. Sayang sekali, seharusnya aku menumpasnya. Kakang bermaksud membunuhnya? Iya. Maaf Kakang, rasanya ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak aku mengerti.
Sejak kapan Kakang Kameswara merasa memiliki wewenang untuk membunuh orang? Apa kesalahan pemuda bernama Damartaun itu? Sehingga Kakang menjatuhkan tangan, menyerangnya dengan cara yang boleh dikatakan tidak pantas, tanpa memberinya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Bahkan boleh dikatakan Kakang telah berbuat curang. Takdir, itulah takdirnya. Ketenangan dunia ini terancam oleh ulah Uma Durga Parabandari, titisan Warakenya. Durga akan dikawal oleh 3 orang yang memiliki pertanda raja berwujud mata. Mereka itulah yang akan menjadi sumber bahaya bagi anakku, yang karena takdir pula harus menjadi pelindung keselamatan Candi Swambara Budura. Aku mengerti jika kau merasa janggal dengan apa yang telah aku lakukan, Rahasti. Tetapi Kakang, tetap saja aku merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, Kakang. Baiklah, marilah kita masuk ke pendopo. Aku akan menjelaskan bagaimana latar belakang. Ketegangan pun akhirnya berakhir dengan telah perginya Resi Bawani yang membawa muridnya. Di pendopo perguruan Palwas Sambu, Kameswara kemudian menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Diceritakan lengkap apa yang dialami oleh Pinaka Swasti Ratu di Candi Swambara Budura. Kemudian hubungannya dengan apa yang dialami Kameswara di Kampang Ayun ketika bayangan Rakai Walangpu Kumbayoni menemuinya. Sementara itu, waktu terus bergerak dan ketika malam kemudian lewat dan pagi membayang. Apa yang terjadi, Kang Resi? Jangan banyak bertanya. Pondong tubuh Damartaun ke dalam bilikmu. Apa yang terjadi, Kakang? Kenapa dengan muridmu? Muridmu telah mati, Sang Resi. Ia sudah tidak bernafas lagi. Dia belum mati. Aku tidak bisa menerima kematiannya. Damartaun belum mati. Akan tetapi, napasnya sudah tidak ada lagi, Kang Resi. Dia belum mati. Dia belum mati. Kalian mendengar? Lalu kenapa? Apa yang dialaminya? Bencana telah menimpanya di halaman perguruan Palwas Sambu. Pemuda yang bernama Kameswara telah melakukan tindakan pengecut. Damartaun diserangnya dengan tanpa memberi isyarat terlebih dahulu. Dan inilah keadaannya. Wiradharma, bagaimana Sang Resi? Cepat siapkan. Aku akan menyelenggarakan sebuah upacara untuk menolong Damartaun. Wiradharma segera mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Sang Resi. Ublik dari minyak lemak telah dinyalakan. Bau kemenyan yang tajam menyengat menyeruak di setiap ruangan. Ubah rampe yang lain juga telah disiapkan. Damartaun, kau belum mati. Damartaun, takdirmu belum sampai. Kau belum mati. Kau akan hidup kembali. Bangunlah, Damartaun. Mata Sang Resi yang melek itu nampak mengerikan sekali. Mata yang hanya berwarna putih tanpa bulatan hitam itu berubah sedikit kemerah-merahan. Tangan Sang Resi bergerak-gerak liar. Mulutnya komat kamit mengucapkan japa mantra. Entah japa mantra yang mana yang diucapkannya, tetapi tubuh Damartaun tetap membeku. Sang Resi bergerak semakin liar. Tubuhnya menggigil bagai kedinginan. Hidup kembali kau, Damartaun. Ayo, hiduplah kembali kau, Damartaun. Hiduplah kembali kau, Damartaun. Ayo, hiduplah kembali. Belum saatnya kau mati. Hidup kembali. Damartaun. Bangkit kau, Damartaun. Buka matamu. Ayo, Damartaun, segera bangkit berdiri. Ayo. Semakin gencar Sang Resi Bawani mengucapkan japa mantra. Mulutnya berkomat kamit dengan cepat. Matanya melek dan memejam menakutkan. Namun ternyata Damartaun yang diharapkan bangkit kembali tetap membeku. Arat kau, Damartaun. Kenapa kau tidak mau hidup lagi? Kau membutuhkan darah. Baiklah. Wiradharma, kemari kau. Jangan, Sang Resi. Kemari. Ayo kemari. Jangan, Sang Resi. Jangan. Kau telah kenyang makan garam, Wiradharma. Berikan kesempatan kepada Damartaun untuk hidup. Ayo, kemari kau. Kemari kau. Kemari.
Jangan, Sang Resi. Jangan. Bagaikan melawan sesuatu yang ada pada dirinya sendiri, Wiradharma mencoba untuk bertahan, tidak menuruti kehendak Resi Bawani. Karena Wiradharma sangat sadar hal itu akan berarti kematian. Wiradharma berusaha untuk melawan, tetapi kekuatan sihir Sang Resi telah mencengkram dengan dahsyat. Meski dia berusaha menolak, tetapi kakinya dengan kaku mendekati Sang Resi. Hingga kemudian, Aku bunuh kau. Aku bunuh kau. Mati kau. Matilah dengan penasaran, Wiradharma. benar-benar sebuah nasib malang yang dihadapi Wiradharma. Dia tidak pernah membayangkan akan mengalami peristiwa itu. Dengan ganasnya, Resi Bawani mencengkram lehernya. Kuku-kuku Resi Bawani menusuk langsung ke bagian-bagian tertentu. Resi Bawani tidak peduli, meski Wiradharma kemudian berkelojotan. Darah yang memancar deras dari leher disiramkan ke tubuh Damartaun yang tergeletak beku dan pucat. Bangun. Ayo bangunlah, Damartaun. Bangunlah. Kau harus membayar dendam dan sakit hatimu. Belum saatnya kau mati. Bangunlah, Damartaun. Hiduplah. Hiduplah, Damartaun. Adalah sebuah malam yang hening. Bintang-bintang bertaburan di langit. Mendung tebal lewat melintas rasi Bima Sakti. Di halaman rumah perguruan pesanggaran, Kameswara mengumpar angan-angan seolah-olah menjelajah dunia yang maha luas. Dalam 2 hari yang kemudian telah lewat, Resi Bawani dan orang-orangnya tidak kedengaran lagi kabar beritanya. Mereka seolah lenyap begitu saja. Dalam 2 hari itu, banyak hal yang dilakukan oleh Kameswara. Dia telah menunjuk Panji Parasu yang didampingi Ken Siwi untuk menjadi pimpinan perguruan pesanggaran mewakilinya. Dia juga telah memerintahkan kepada segenap murid untuk menyebar ke segala penjuru agar perbuatan yang tidak patut yang pada akhir-akhir ini membudaya segera pulih kembali. Jauh angan-angan Kameswara menerawang. Pinaka Swasti Ratu, apakah yang sedang kau lakukan di saat yang seperti ini? Barangkali kau sedang tidur mendekap anakmu, atau belum tidurkah kau? Dan Parameswara, bagaimana dengan bayi itu? Parameswara, anakku. Sedang apa kau, Parameswara? Menangis sekeras-kerasnya? Atau justru di malam yang seperti ini kau tidak mau tidur dan merepotkan ibumu? Sedang melamun, Kakang? Rahastri? Kakang tentu sedang melamun. Kakang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sampai tidak tahu kehadiranku. Tentu memikirkan sesuatu yang sangat menyita pikiran. Benar, Kakang? Kenapa kau kemari? Kakang Paksi telah mengizinkan aku untuk menemuimu. Apa? Kakang Paksi Jala Kuning melihat Kakang melamun di pendopo, kemudian menceritakan padaku. Kakang Panji Garit berpendapat Kakang Kameswara tentu sangat kalut menghadapi persoalan yang sedang Kakang hadapi. Kakang Panji Garit memintaku untuk menemani Kakang Kameswara. Aku sedang teringat kepada anakku, Rastri. Bayimu tentu lucu sekali, Kakang. Iya, lucu dan menggemaskan. Sebagian jiwaku telah menyatu dengan anak itu. Rasanya kangen sekali, Rastri. Baru saja aku seperti mendengar suara tangisnya. Kakang juga merindukan ibunya? Aku mencintai Pinaka. Itulah kenyataan yang tidak bisa aku ingkari, Rastri. Tetapi kenyataan lain yang sangat menyiksaku adalah ternyata Pinaka adalah kakakku sendiri. Yang aku ingin tahu pada saat ini, bagaimana Kakang menempatkan diri? Yang berlalu biarlah lewat. Yang telah terlanjur karena ketidaktahuan, biarlah terlanjur. Sekarang aku menempatkan diri pada yang seharusnya. Pinaka adalah kakakku. Sikapku kepadanya saat ini adalah sikap seorang adik kepada kakak. Akan tetapi di sisi yang lain, aku harus menempatkan diri kepada Parameswara sebagai seorang ayah. Apalagi Parameswara dibayang-bayangi oleh sebuah bahaya yang tidak seharusnya menjadi beban bayi sekecil itu. Kakang, maukah Kakang mendengar pendapatku? Iya. Aku bisa mengerti keadaan Kakang Kameswara. Beban demi beban Kakang hadapi. Sebaiknya Kakang segera beristri. Beristri? Iya. Kenapa, Kakang?
Setelah semua apa yang aku alami, aku beristri. Tidak, Rahastri. Bukannya aku telah mupus. Sama sekali tidak. Akan tetapi di pundakku sekarang telah kupikul tanggung jawab yang berat. Persoalan Uma Durga yang memburu-buru anakku itu sangat menyita perhatianku. Dan itu berarti Kakang tidak akan berpikir tentang seorang istri sampai akhir hayat? Tidak. Tidak cemaskah Kakang akan sesuatu? Apa? Kalau Kakang selalu bersama-sama dengan Kang Bo Pinaka Swasti Ratu, sangat besar kemungkinan Kakang berdua akan tergelincir. Salah siapakah sebenarnya kalau kami berdua sampai tergelincir, Rahastri? Kami berdua tidak saling tahu bahwa kami adalah saudara seayah. Salah siapakah itu jika kemudian kami sepakat menjadi suami istri dan bahkan mempunyai keturunan? Kakang. Bagaimana? Tahukah Kakang, bagaimana sebenarnya dengan perasaanku? Betapa sulitnya aku berusaha menipu diriku sendiri. Betapa pedihnya ketika aku tersadar dari angan-angan. Angan-angan seolah kita menjadi suami istri, hidup bersama. Lupakan semua yang pernah tumbuh di dalam perasaan kita berdua, Rahastri Kandi. Kau telah bersuami. Dan aku juga telah terlilit oleh persoalanku yang seperti ini. Ada sesuatu yang kemudian bergolak di dalam dada Rahastri Kandi ketika mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Kameswara. Seolah Rahastri Kandi ingin ikut memanggul beban yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh Kameswara itu. Kenangan atas cinta yang pernah tumbuh di antara mereka membuat Rahastri Kandi sibuk membuat andai kata. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.